kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, Alhamdulillah baik baik baik. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan nih Bu. Kemarin saya kan mau ngobrol nih sama Ibu mengenai kesulitan Bu dalam apa mengelola kelas nih Bu ya. Oh iya ya, dengan kesibukan ya gitu Pak lah ya, dengan kesibukan mengajar, ibu rumah tangga. Saya memang suka lupa Kakak kalau tidak diingatkan ya, dengan iya Pak, biasa kalau ibu-ibu itu ya pekerjaannya selain di sekolah juga di rumah Pak. Iya iya. Kalau begitu Pak, apa sih masalahnya Pak? Boleh saya tahu Pak, apa masalahnya? Gini Bu nih, saya ini mau nih ya meningkatkan kompetensi saya Bu dalam mengelola kelas karena eh, sangat sulit ya Bu ya dengan karakter-karakter anak yang berbeda gitu Bu ya, dengan apa kedisiplinan anak yang berbeda seperti itu Bu. Oh, bagus sekali itu Pak. Memang betul Pak, dalam mengelola kelas itu perlu ekstra lah ya. Iya Apalagi kata Bapak dengan berbagai macam perilaku anak yang sekarang ini memang sulit ditebak Pak ya. iya betul. Apalagi dengan perkembangan zaman ya. Kalau Iya menurut KHD itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, memang iya kita betul. perlu beradaptasi dengan semua itu Pak. Iya Betul Pak, betul betul Bu. Pak. Nah, untuk melakukan langkah seperti itu Pak, apa sih apa yang Bapak dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut Pak? Jadi gini Bu, saya tuh ingin menciptakan tuh kelas yang kondusif, menyenangkan gitu Bu. Jadi ketika situasi kelas tidak kondusif atau tidak menyenangkan, jadi daya serap anak itu sudah tidak stabil Bu ya. Nah jadi saya sangat ingin menciptakan suasana kelas itu kondusif Bu, yang menyenangkan gitu Bu. Oh, jadi Bapak itu ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, terus aman, nyaman untuk anak seperti itu ya Pak ya Iya tadi. ya seperti itu Nah, Bu. nah coba apa yang menurut Bapak nih, menurut Bapak apa sih yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Menurut Nah, Bapak apa sih yang mencoba untuk mencapai tujuan tersebut? saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu. Tetapi ada yang belum efektif gitu, Bu. Ya. Jadi saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, eh, masih saja belum kondusif dan belum apa yang saya harapkan itu belum tercapai seperti itu Bu. Oh, jadi menurut Bapak bahwa Bapak itu apa sudah melakukan berbagai metode gitu loh, Pak ya? Ya Berbagai metode, tapi yang Bapak implementasikan itu semuanya tidak efektif begitu ya, Pak ya? Menurut ya Bapak tadi ya? ya Eh, Coba dong Pak, menurut Bapak berbagai macam metode seperti apa sih yang tidak efektif itu Pak? nah berbagai metode yang saya lakukan, sudah melakukan PJB PBL Bu. Nah mungkin dalam hal itu saya belum bisa menyampaikan maksimal Bu dalam melakukan pembelajaran terhadap murid Bu. Iya iya iya. Ya Nah, sekarang menurut Bapak nih, adakah metode yang efektif nih? ya Metode yang efektif yang pernah Bapak lakukan sebelumnya di kelas bisa membuat suasana kelas itu kondusif, ya menyenangkan, ya, aman dan nyaman gitu. Pernah nggak Bapak pernah pernah melakukan metode seperti itu? Pernah nggak Pak? Sebelumnya saya sudah melakukan Bu, namun kemarin saya Bu mengikuti workshop atau diskusi dengan praktek pengajar dengan rekan sejawat
guru penggerak juga dengan fasilitator, saya mendengar nih Bu ada metode yang dinamakan itu metode berdiferensiasi Bu nih. Nah, di dalam metode berdiferensiasi ini saya mendengar ada tes asesmen diagnostik yang bisa saya lakukan Bu. Nah, mudah-mudahan saya eh, dengan mencoba metode ini bisa berhasil Bu. Hmm, jadi Bapak itu sudah mengikuti workshop gitulah ya Pak ya, Ya, dan bahkan Bapak sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ya tadi, ya, dan ada pencerahan dari beberapa fasilitator mungkin atau dari LMS sendiri ya, ya, dari apa, pembelajaran mandiri bahkan dari pengajar praktik mungkin ya Pak ya, ya, betul gitu. Bu. Bapak sudah melakukan asesmen asesmen diagnostik maupun asesmen diagnostik ya Pak ya? Tadi Bapak seperti itu. Nah, saya Betul Pak ya? ini baru Bu, baru mau melakukan Bu. Oh, Ya, baru mau melakukan. Sebenarnya apa sih langkah-langkah untuk membuat asesmen itu Pak, asesmen diagnostik dan asesmen non diagnostik tersebut? nah hal melakukan diagnostik saya mendengar dari pemateri itu yang pertama itu melakukan diagnostik konten, lalu visual, lalu diagnostik kinestik Bu. Nah, jadi cara pembelajaran anak itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Nah, maka Ya, dari betul. itu saya insya Allah akan melakukan metode tersebut Bu dengan sistem asesmen diagnostik Bu. Jadi Bapak itu tadi istilahnya seperti itu mungkin begini ya Pak mungkin ya karena saya juga apa mengikuti pendidikan guru penggerak Pak ya mau mengikuti workshop juga Pak ya Ya, juga saya juga belajar secara mandiri di LMS mungkin maksud Bapak itu akan melakukan metode diferensiasi mungkin ya metode ya. pembelajaran secara berdiferensiasi mungkin ya Pak ya Nah, itu seperti itu. maksud saya Bu seperti itu. Berarti ada beberapa langkah untuk mencapai semua itu. Tadi Bapak ada apa diferensiasi proses, Ya, diferensiasi ya Pak ya? Betul ya Pak betul. seperti itu? Ya, betul betul. Menyampaikan semua itu, apakah Bapak perlu bantuan nih dari berapa sejawat Bapak? Nah, saya sangat eh, apa? sangat memerlukan bantuan, Bu, yaitu diantaranya dari guru bimbingan konseling, juga wali kelas, teman sejawat, termasuk juga orang tua, Bu. Karena anak, iya, karena anak itu kan 80% itu di rumah ya, Bu ya. Nah, sisanya itu di sekolah. Jadi apa? Mungkin nih anak terlalu aktif ataupun anak tidak aktif itu seperti yang ada di kelas saya. Jadi pembelajaran saya itu kurang efektif gitu Bu ya. Kurang efektifnya entah itu dari cara saya belajar, entah saya dari suasana anak juga di rumah juga kurang bagus gitu Bu ya. Nah, jadi mungkin saya akan melibatkan juga orang tua Bu. Jadi Bapak itu akan meminta bantuan guru bimbingan konseling yang pertama ya Pak ya tadi, Ya, terus juga wali kelas ya Pak ya yang keduanya, terus juga orang tuanya. Karena menurut Bapak tiga orang tersebut akan bisa membantu proses belajar mengajar yang kondusif di kelas, yang menyenangkan, aman dan nyaman ya gitu ya Pak ya. iya, Betul Pak seperti itu? iya Bu. Jadi anak itu gimana ya? Jadi supaya kondusif di kelas itu ya emang susah banget gitu ya Bu ya. Apalagi Ya ya ya. pembelajaran yang menyenangkan itu
memang sangat sulit. Nah, makanya saya insya Allah melakukan metode berdiferensiasi, juga akan melibatkan guru bimbingan konseling, orang tua siswa, juga wali kelas dan teman sejawat. Mudah-mudahan eh, mereka bisa membantu saya untuk mengatasi permasalahan ini ya Bu ya, karena saya harapkan anak atau murid itu eh, apa belajar di mata pelajaran saya itu menyenangkan Bu, dan juga kondusif, supaya menghasilkan generasi-generasi yang kompeten gitu Bu ya. Apalagi kan saya SMK ya Bu ya, jadi anak SMK itu dituntut untuk menghasilkan project-project yang mereka buat gitu. Nah, makanya saya sangat berharap dengan bantuan guru bimbingan konseling, juga teman sejawat, wali kelas dan orang tua bisa mencapai apa yang saya harapkan, seperti itu, Bu. Dari pemaparan Bapak yang sangat terperinci, lengkap, jelas nih. Saya ingin tahu nih, kapan nih waktu yang akan Bapak implementasikan semua itu, Pak? Kapan nih? Nah, saya insya Allah untuk mengimplementasikan kegiatan ini esok hari, Bu. Ya, yaitu terutama dari bimbingan konseling dan juga wali kelas, teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah, Bu. Hmm. Kalau untuk orang tua, Bapak bagaimana nih kalau orang tua? Nah, untuk orang tua saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, dengan kesiswaan, perihal itu pembuatan surat mungkin Bu ya, supaya pembuatan surat atau pemanggilan orang tua itu supaya lebih formal gitu Bu ya. Kalau saya yang nge-WA atau nge-WhatsApp itu mungkin kurang baik ya. Mungkin saya akan komunikasi dengan kesiswaan untuk membuat surat perihal permohonan pemanggilan orang tua, untuk mendiskusikan nih atau mewawancarai orang tua, kenapa anak-anak ini, apakah ada problem di rumahnya atau tidak gitu. Ya, ya Pak, dari deretan kita, pembicaraan kita yang sangat panjang nih Pak nih ya, Ya. menurut Bapak nih, kesimpulannya apa sih dari apa yang kita obrolkan tadi? Nah, kesimpulannya mungkin Bu, atau jadi kesimpulannya eh, dalam perbincangan hari ini, kesulitan dalam belajar itu bisa kita atasi Bu, karena ada beberapa metode-metode yang bisa dilaksanakan selain dari metode yang telah dilakukan Bu. Nah, salah satunya itu saya akan melakukan metode berdiferensiasi. Metode ini mudah-mudahan bisa eh, apa membantu saya dalam mengkondusifkan dan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, selain itu saya Oh iya ya, ya selain ya itu saya Pak, saya tunggu ya progresnya seperti apa. Saya penasaran nih, eh, bagaimana sih implementasi yang akan Bapak lakukan ke iya. depannya ya. Saya tunggu Pak, apa progresnya nih. Saya kalau tahu progres Bapak ini berkembang atau maju atau tidaknya, ini saya terus bagaimana nih Bapak nih. Nah, mungkin kita akan atur jadwal lagi ya Bu ya, untuk Eh, komunikasi. siapa lah, Ya, siapa ya, siapa, ya. Mungkin siap. ya ini kita sudah tidak terasa Bu ya. Terima kasih banyak nih sudah membantu, sudah mengcoaching saya untuk mengatasi permasalahan yang saya alami ya Bu ya.
Ya, terima kasih ya sama-sama Pak. Saya juga terima kasih loh Bapak berkenan mau di-coaching oleh saya, percaya oleh saya. Nah, mudah-mudahan permasalahan Bapak bisa terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Amin, amin, amin. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Neneng. Ada yang bisa saya bantu Bu? Eh, Begini Pak, maaf loh, saya sudah mengganggu aktivitas Bapak. Padahal Bapak mungkin lagi sedang mengajar tidak Pak? Kebetulan baru selesai Bu, baru selesai pembelajaran Bu. Jadi saya tidak mengganggu waktunya gitu lah ya Pak ya. Tidak Bu, aman, aman, aman. Silakan, boleh ada yang bisa saya bantu atau apa gitu. Begini Pak, walaupun kemarin kan saya sudah mengontak Bapak bahwa saya ini mau curhat loh Pak, ini tentang masalah saya akhir-akhir ini nih Pak nih, saya sangat mengganggu pemikiran saya ini, masalah ini ya Pak. Ya, soal apa tuh Bu ya? Eh, Begini Pak ya, kan saya ini mengajar di kelas 10, 11 dan 12 Pak ya. Nah, ada di kelas 11 nih anak yang kelihatannya sangat introvert Pak. Yang saya lihat anak tersebut hanya diam saja. Kalaupun anak tersebut ngobrol, dia hanya dengan teman sebangkunya. Dia tidak berbaur dengan teman-teman sekelasnya. Nah, Pak, puncaknya ini pada saat proses belajar mengajar, Pak, saya menggunakan metode diskusi itu deh, Pak. Nah, anak tersebut pas diskusi, dia hanya dia tidak berbaur. Kan kalau diskusi itu tidak dengan teman yang dekatnya, makanya sangat kelihatan banget gitu. Anak tersebut tidak mau berbaur, apalagi pas presentasi, Pak. Dia cuma diam di depan, tidak berbicara apapun. Bahkan pembukaan saja dia mengucapkan salam, dia tidak mau Pak. Hmm. Oh, jadi ibu tuh mempunyai anak yang introvert ya? Eh, Dimana anak tersebut kurang berbaur, komunikasinya juga kurang, kurang aktif ya seperti itu. Apalagi pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan metode diskusi anak tersebut diam saja, justru disuruh ke depan juga tidak mau ya Bu ya. Ya Pak, betul sekali apa yang Bapak ucapkan tadi Pak. Oke, oke. Nah, kalau begitu Bu, apakah Ibu sudah mencari tahu Bu kenapa anak tersebut tidak mau berbaur dengan murid yang lain? Apalagi kan jika proses pembelajaran berlangsung dengan metode diskusi anak tersebut diam saja, apalagi suruh ke depan, anak tersebut tidak mau. Sudah sih Pak ya, saya sudah tanya-tanya sih ke teman-temannya, kata bahkan saya nanya satu-satu loh Pak ke anak-anak yang sekelasnya gini, nah kenapa sih anak itu diam saja? Mereka spontan menjawabnya sama, semuanya menjawab, Ibu anak itu memang pemalu Bu, dan kayaknya kayak tidak percaya diri gitu loh Bu. Sama saya saja ditanya dia cuma nunduk aja kayak malu gitu gitu Bu, apalagi kata-kata yang keluar itu sangat mahal mungkin Bu, untuk dia gitu. Hmm, Jadi anak tersebut pokoknya pemalu lah gitu Pak ya.
tidak percaya diri kalau disimpulkan menurut teman-teman sekelasnya gitu Pak. Jadi begitu ya, anak tersebut tuh pemalu, tidak berani, kurang percaya diri. Menurut ibu bagaimana tuh anak tersebut supaya apa sifat malu dan berani atau percaya diri itu tumbuh di diri anak tersebut, Bu? Eh, Kalau menurut saya sih Pak ya, saya akan coba mengobrol dengan anak tersebut secara langsung alias face to face gitulah Pak, biar kelihatan gitu tubuhnya itu pada saat malu, apakah memang kalau banyak orang dia sulit untuk mengemukakan pendapat ya. Jadi itu sih Pak, alangkah awal yang akan saya lakukan itu ngobrol langsung lah dengan anak tersebut kalau face to face gitu ya, di ruang yang sudah ditentukan yang tidak ada orang gitu, supaya lebih konsentrasi saya ngobrolnya gitu Pak. Oke, oke. Nah, selain mengobrol berdua atau secara face to face, Bu, apakah Ibu ada cara-cara lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi perilaku anak tersebut supaya tumbuh gitu rasa keberaniannya, rasa percaya dirinya? Apakah Ibu ada cara yang lain, Bu? Hmm, apa ya Pak ya? Oh iya Pak, saya akan ngobrol deh Pak dengan guru BK, dengan guru bimbingan konseling, biar lebih tahu gitu lah Pak ya, perilaku anak tersebut ya. Dan yang pasti dengan wali kelasnya lah ya, wali kelasnya kan intens ya bertemu Ya. dengan anak didiknya ya, pasti selalu menggunakan, mungkin selain wali kelasnya juga menggunakan asesmen diagnostik ya, juga mungkin saya dengan kebutuhan belajar ya, minat dan lain sebagainya, saya akan ngobrol Pak dengan guru BK dan wali kelasnya Pak lah ya. Iya, betul banget, Bu. Jadi ketika Ibu melakukan asesmen diagnostik itu sangat memerlukan teman sejawat, bimbingan konseling, selanjutnya guru-guru yang lain juga ya. Selain meminta bantuan kepada orang-orang tersebut untuk mengetahui dan memahami perilakunya, siapa lagi yang Ibu akan libatkan dalam eh, pemecahan masalah ini, Bu? Eh, Nanti kan sudah ya, saya akan mencoba berbicara face to face dengan anak tersebut di ruang yang sudah ditentukan, agar kami berdua lebih konsentrasi ya untuk memahami karakternya. Juga saya akan berkonsultasi dengan guru BK atau bimbingan konseling dan wali kelas ya. Eh, ada tambahan yang lain Pak ya, pasti saya akan eh, berkonsultasi dengan orang tuanya deh Pak. Orang tuanya kan yang melahirkannya ya Pak ya, yang lebih tahu gitu Ya, betul anaknya betul. gitu kenapa introvert gitu. Nah saya mungkin saja saya dapat pencerahan deh dari penambahan bantuan dari orang tuanya Pak. Betul, Bu. Jadi kan kalau anak itu, Bu, 90% kan di rumahnya ya. Betul Kalau Pak. di sekolah itu hanya sebagiannya saja. Nah, jadi mungkin itu lingkungan yang ada di rumahnya, temannya itu kurang, Bu. Jadi anak tersebut komunikasinya itu terbatas, Bu. Jadi perlu bergaul juga selain di sekolah, juga bergaul juga di rumahnya, Bu. Jadi harus banyak komunikasi. Kemungkinan juga di rumahnya juga sendiri itu orang tuanya juga biasanya bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja, jadi di rumahnya juga sendiri, jadi tidak ada teman untuk komunikasi ya, Bu ya. Betul juga ya Pak ya.
betul juga Pak. Ada kemungkinan sih betul ya, mungkin orang tuanya bekerja di luar, tidak terperhatikan gitu ya Pak ya, Iya, tidak apa terpantau dengan orang tuanya karena kesibukan apa bekerja mungkin ya, terus pas datang juga anak tersebut mungkin sudah main keluar, jadi belum iya, sempat mungkin ya Pak ya iya, seperti itu. apa nanya-nanya gitu di sekolahnya bagaimana, pelajaran apa, apakah kamu senang atau tidak. Mungkin itu betul sekali Pak, betul betul. Itu pencerahan buat saya Pak, betul betul Pak. Iya, jadi anak tersebut ketika pagi di sekolah, ketika pulang orang tuanya tidak ada, orang tuanya pulang dianya tidur kan, jadi komunikasi di keluarga juga itu sepertinya kurang gitu. Jadi ketika dia beranjak ke sekolah, menemui rekan-rekannya, jadi seperti kebiasaannya di rumah itu, jadi kurang komunikasi. Nah, jadi ada kemungkinan hal tersebut terjadi, Bu. Kenapa anak ini kurang aktif, introvert, terus kurang percaya diri. Iya betul Pak, betul 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 Pak, betul Pak. Ih, Bapak sangat sistematis ya mengingatkan saya bahwa memang betul ya peran orang tua di sini berpengaruh besar terhadap perkembangan psikolog anak gitu ya. Ya, Selain kami sebagai guru yang ada di sekolah mungkin hanya beberapa jam ketemu dengan anak nah tersebut ya. gitu, iya Betul yang betul. Bapak sampaikan bahwa Ya betul. apa orang tua 90% itu mengetahui karakter anak seperti apa, Pak. Betul, betul sekali. Nah, tadi Ibu kan akan meminta bantuan guru BK, wali kelas, orang tua. Nah, sekarang Ibu untuk mengimplementasikan kegiatan ini atau pemecahan masalah ini, kapan Ibu akan melakukannya, Bu? Waktunya kapan ya? Kayaknya besok deh, Pak. Besok ya, besok bisa. Saya akan menghubungi guru BK terlebih dahulu dengan wali kelasnya. Saya akan membuat janji, baik itu nanti pas saya mungkin nanti setelah ngobrol dengan Bapak bisa kalau ketemu saya bisa ngobrol langsung ada waktu mungkin guru BK dengan wali kelasnya atau kalau tidak ada waktu bisa nanti kita bikin waktu deh besok mungkin sebelum proses belajar mengajar dimulai saya akan ngobrol-ngobrol sedikit lah gitu Pak lah Oke, untuk oke. mengetahui perkembangan anak mungkin ya karena guru BK kan lebih mengetahui Kak ketika anak tersebut mempunyai masalah guru BK itu terdepan gitu paling Ya, mengetahui jadi guru menjadi referensi gitu Pak lah betul, ya betul, betul. referensi untuk bagaimana langkah selanjutnya akan dilakukan gitu Pak lah ya dan salah satunya juga kepada wali kelasnya mungkin ya biar lebih menguatkan gitu langkah selanjutnya apa sih yang akan saya lakukan gitu Pak. Ya. Nah, oke. Untuk hal itu, Ibu juga sebelumnya ini dari sekarang harus mempersiapkan nih, Bu. Apa saja bahan-bahan yang untuk Ibu persiapkan ketika nanti melakukan asesmen diagnostik, Bu. Supaya nanti guru BK, wali kelas itu tidak tidak bingung dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita sudah persiapkan, insya Allah nanti akan lebih cepat gitu untuk proses pemecahan masalah tersebut. Betul betul Pak betul betul Pak betul 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 Pak itu betul Pak. Nah, kalau untuk eh, guru BK dan wali kelas, saya akan membuat janji kan tadi kata ibu itu ya. Oke, Ya betul. saya tunggu ya Bu ya prosesnya, perkembangannya seperti apa. Nanti kita akan komunikasi lagi. Oke, ngomong-ngomong Bu, kita sudah agak lama nih Tapi Pak sebentar Pak. diskusinya. Sebentar Pak. Saya lupa Pak tadi kan yang diminta bantuan itu adalah guru BK, wali kelas. Oh, orang tua Pak, saya lupa. Saya akan membuat
janji nih dengan orang tua melalui Wakasi Kesiswaan, Ya, saya akan ya, meminta izin dulu Pak yang membuat surat gitu apa, membuat surat yang secara resmi ya, gitu bagus ya, itu Bu. Ya, perihal silaturahmi ya, dan apa bagaimana cara apa mengetahui perkembangan anak gitu lah Pak ya, ya, dengan orang tuanya secara langsung mungkin ya, agar lebih apa mumpuni saya ya, melakukan betul, tindakan yang betul. apalagi kan saya sudah mengetahui dari guru BK, dari wali kelas dan sekarang dari orang tuanya justru lebih lengkap Nah, memberi itu, informasi ya, tentang perilaku anak tersebut Pak. ya, betul, Insya Allah betul. kalau untuk orang tua saya akan bikinkan atau saya akan minta izin dulu besok ke kesiswaan, setelah itu dibikinkan surat dan langsung diberikan kepada orang tuanya begitu Pak. Oke, siap, mantap tuh. Oke, kalau sudah eh, kalau sudah terpikirkan hal itu, coba Ibu simpulkan diskusi ini, eh, apa yang bisa Ibu simpulkan dari perbincangan hari ini, Bu? Yang dapat saya simpulkan bahwa pada saat ini ya masalah saya pada saat ini saya mempunyai anak atau murid yang introvert gitu Pak ya. Dan langkah-langkah yang akan saya lakukan itu adalah salah satunya saya akan berbicara atau ngobrol secara langsung secara face to face ya, dengan tempat yang senyaman mungkin yang anak bisa curhat kepada saya apa sih sebenarnya yang dia alami. Selain itu juga saya akan meminta bantuan kepada guru bimbingan konseling ya yang mumpuni dalam hal tentang ini ya, juga agar lebih komplit ya apa informasi anak tersebut juga saya akan meminta bantuan kepada wali kelasnya ya, dan yang tidak kalah penting Pak itu adalah orang tuanya ya. Saya juga akan mencari informasi tentang anak tersebut kenapa mempunyai sifat introvert ya, yang jelas orang tuanya adalah ketemu dengan orang tuanya dengan guru hanya beberapa jam mungkin pergantian jam ya. Begitu mungkin Pak yang dapat saya simpulkan. Oke, 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 mantap dah. Oke, betul kalau gitu. Eh, Tidak terasa Bu ya, kita sudah 15 menit, malahan lebih nih. Eh, Iya Pak. oke, semoga Ibu berhasil ya melakukan pemecahan masalah tersebut. Iya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak, Bapak sudah mau meng-coaching saya. Saya Sama-sama Bu, sudah sama-sama. mendapatkan Ya, pencerahan atas masalah yang sedang saya hadapi. oke, Bapak saya mau lanjut lagi, saya sudah ada jadwal kembali ya Pak ya. oke. Pak terima kasih sekali lagi ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.